Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Jadi di sini aku akan membahas tentang uang dan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Nah, di topik ini itu penting karena uang adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari dan juga Islam mempunyai caranya tersendiri dalam mengatur penggunaannya agar lebih adil dan juga berkah. Nah, yang pertama itu ada pengertian uang. Secara umum, uang merupakan alat tukar yang sah digunakan masyarakat untuk mempermudah transaksi. Uang bisa berupa uang kertas, uang logam, maupun uang digital seperti saldo ATM dan juga e-wallet, seperti Dana, ShopeePay, atau GoPay. Dengan adanya uang, kegiatan jual beli jadi jauh lebih mudah dan juga praktis. Sebelum adanya uang, manusia menggunakan sistem barter, yaitu tukar-menukar barang dengan barang. Namun, sistem ini memiliki banyak keterbatasan, seperti sulit menentukan nilai yang seimbang, dan juga tidak selalu cocok dengan kebutuhan setiap masing-masing orang. Karena itulah, sistem barter akhirnya ditinggalkan. Untuk mengatasi masalah barter, manusia mulai menggunakan uang logam seperti emas, perak, dan juga tembaga. Logam-logam ini memiliki nilai dan mudah dibawa, sehingga lebih praktis dan dapat diterima oleh banyak orang sebagai alat tukar. Seiring perkembangan zaman, muncul uang kertas yang pertama kali digunakan di Cina. Uang kertas lebih ringan dan memudahkan perdagangan jarak jauh, sehingga kegiatan ekonomi menjadi semakin berkembang. Perkembangan uang kertas mendorong lahirnya sistem perbankan. Bank berperan sebagai tempat menyimpan uang dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan, sehingga transaksi ekonomi masyarakat menjadi lebih mudah. Saat ini, uang tidak hanya berbentuk fisik. Kita sudah mengenal kartu debit, transfer online, dan dompet digital yang membuat transaksi menjadi cepat, mudah, dan aman tanpa harus membawa uang tunai. Dalam ekonomi Islam, uang adalah alat tukar dan alat ukur nilai, bukan sebagai komoditas untuk diperjualbelikan. Penggunaan uang harus sesuai dengan prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan larangan riba. Uang digunakan untuk mempermudah transaksi, bukan untuk mencari keuntungan dari uang itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim nomor 1584, bahwasannya dalil ini menjelaskan tentang aturan jual beli dalam Islam, khususnya saat menukar barang yang sejenis dan bernilai. Rasulullah menyebutkan bahwa emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus ditukar dengan jumlah yang sama dan secara tunai. Artinya, kalau kita menukar emas dengan emas, maka beratnya harus sama dan tidak boleh ada tambahan. Kalau ada kelebihan atau ditunda pembayarannya, maka itu termasuk riba dan juga hukumnya haram. Hadis ini ingin mengajarkan bahwa dalam Islam, transaksi harus dilakukan secara adil dan jujur. Tidak boleh ada pihak yang diuntungkan secara sepihak, apalagi dengan cara menambah atau menunda pembayaran untuk mendapatkan keuntungan. Dalam konteks sekarang, dalil ini juga menjadi dasar bahwa uang tidak boleh dijadikan alat untuk mencari keuntungan lewat bunga atau spekulasi, tetapi hanya sebagai alat tukar untuk mempermudah transaksi ekonomi. Dalam sistem Islam, riba atau bunga dilarang, sedangkan dalam sistem konvensional bunga diperbolehkan. Islam juga memandang uang bukan sebagai komoditas tetapi sebagai alat. Selain itu, ekonomi Islam lebih menekankan pada sektor real dan menghindari spekulasi. Nah, uang dalam Islam itu memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama sebagai alat tukar untuk mempermudah jual beli, kedua itu sebagai satuan hitung untuk menentukan nilai barang dan jasa, dan yang terakhir sebagai penyimpan nilai, selama tidak ditimbun dan tidak digunakan untuk hal yang dilarang. Kebijakan moneter Islam adalah kebijakan pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar sesuai dengan prinsip syariah. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga, menciptakan keadilan ekonomi, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa instrumen dalam kebijakan moneter Islam antara lain adalah zakat yang mendorong peredaran uang agar tidak menumpuk. Ada juga sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Selain itu, larangan riba dan goror menjaga transaksi tetap adil, dan sukuk digunakan untuk pembiayaan yang halal. Jadi, kesimpulannya, uang dalam Islam itu berfungsi sebagai alat. Nah, kebijakan moneter Islam menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan keberkahan yang mendorong terciptanya ekonomi yang stabil dan juga adil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.